Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan presentasikan presentasi kami dari kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul pengertian perencanaan waktu produksi. Langsung saja yang akan dibacakan oleh Sawaldino. Pada Sawaldino dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian perencanaan waktu produksi. Perencanaan waktu produksi adalah proses menetapkan jadwal yang efisien untuk memproduksi barang atau layanan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Tujuan perencanaan waktu produksi yang pertama yaitu optimisasi penggunaan sumber daya. Tujuan utama perencanaan waktu produksi adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Yang kedua, pengiriman tepat waktu. Perencanaan waktu yang efektif memungkinkan perusahaan untuk memenuhi tengah waktu yang pengiriman dengan konsistensi. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Produksi yang terencana dengan baik dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas produk. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan waktu produksi. Yang pertama, ketersediaan sumber daya. Faktor ini mencakup jumlah tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku yang tersedia untuk produksi. Yang kedua, kompleksitas proses produksi. Semakin kompleks proses produksi, semakin rumit perencanaan waktu produksinya. Yang ketiga, pasar dan tuntunan pasar dan harapan konsumen turut mempengaruhi. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Abdul Latif. Kepada Abdul Latif dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam perencanaan waktu produksi. Yang pertama yaitu analisis proses produksi. Menganalisis setiap langkah dalam proses produksi untuk menentukan lead time dan ketergantungan antar langkah. 2. Produksi. Menentukan urutan dan jadwal kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi permintaan pasar. Dan yang ketiga yaitu optimisasi sumber daya. Mengalokasikan sumber daya sesuai dengan rencana produksi yang sudah ditetapkan. Next, selanjutnya yaitu metode perencanaan waktu produksi yang umum digunakan. Yang pertama yaitu just in time, yaitu memproduksi barang sesuai dengan permintaan pasar, mengurangi inventaris dan penyelesaian produk. Yang kedua, zoning, mengelompokkan aktivitas produksi berdasarkan urutan proses untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. 3. Gantt chart, itu menggunakan grafik batang untuk menggambarkan jadwal produksi pekerjaan dan status proyek. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Yusral Ilyas. Pada Yusral dipersilakan. Baiklah, selanjutnya keuntungan perencanaan waktu produksi yang efektif. Yang pertama yaitu penurunan biaya produksi. Perencanaan yang baik dapat membantu mengurangi pemborosan dan meminimalkan biaya produksi.
Yang kedua, kualitas waktu yang lebih baik. Produksi yang terjadwal dengan baik memiliki kecenderungan untuk menghasilkan produk yang lebih konsisten dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi tenggat waktu. Dengan perencanaan waktu yang efektif, perusahaan dapat memenuhi tenggat waktu pengiriman yang dijanjikan kepada konsumen. Selanjutnya, tantangan dalam perencanaan waktu produksi. Yang pertama, variabilitas permintaan. Fluktuasi permintaan pasar menyulitkan penjadwalan produksi yang konsisten. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan produksi karena batasan sumber daya tertentu. Yang ketiga, ambiguasi dalam proyeksi pasar. Ketidakpastian terkait tren pasar membuat perencanaan waktu produksi menjadi lebih sulit. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, penyempurnaan dan evaluasi. Perusahaan harus terus memperbarui dan mengevaluasi perencanaan waktu produksi mereka untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, ada keberlanjutan inovasi, yaitu perusahaan harus terus mencari metode perencanaan waktu produksi yang inovatif untuk tetap kompetitif. Yang ketiga, yaitu ada investasi dalam teknologi, yaitu penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan akurasi perencanaan waktu produksi dan efisiensi operasional. Baik, demikianlah presentasi kami. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.